kena tendang sekali langsung kena mental dia. Sikat-sikat habis. Apalagi lawannya Aji Otot kan kekar badannya, seru ini. Lihat Kalau ini jagoan jalanan, asik. bisa dibilang jagoan jalanan. Siap. Kalau itu nggak usah lah dihitung dari sekarang. Yang penting bulan depan udah siap buat pukul rata. Masih ada keraguan lagi 20% buat ngalahin Kristo. Enggak, bukan keraguan sih, waspada aja. Wah, Kalau ketakutan nggak usah dah diomongin lagi kak. Di sini nggak takut apa-apa. Kalau ronde pertama tuh ngebaca dulu kayak gimana utamain. Ronde 2, ronde 3 baru sikat. habis. Habisin. Kalau dari Uta? 1-2 kita santai dulu, kasih napas dulu aja. 3 kita habisin. Halo tim Chaos, kembali lagi di Chaos Fight Night 3. Hari ini kita akan melaksanakan face to face antara Kristo dan Uta. Fighter boleh masuk? Halo Kristo. Lu Halo Uta. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, pasti banyak penonton yang belum tahu siapa sih Kristo sama Uta ini. Boleh nggak perkenalkan dulu ke penonton? kalau dari aku sih mungkin banyak yang tahu ya. Orang-orang tuh kenal aku gara-gara viral di jalan. Bisa dibilang kayak duel gitulah, berkelahi. Kalau dari Uta? Kalau aku sendiri sih, mungkin teman-teman semuanya bisa tahu dari TikTok. TikTok itu namanya Uta. Aku biasanya buat konten workout, panco gitu sama boxing. Sebelumnya aku pengen nanya, gimana sih perasaannya kalian berdua bakal fight di atas ring? Baru debut berdua berarti ya? Debut kan ini ya. Gimana sih perasaannya pertama kali naik ke atas ring? Semangat sih. Pertandingan pertama soalnya, fight pertama. Aku semangat juga sih sebenarnya. Oke. Kalau tak lihat dari sosial media kan Uta nih anak kalistenik ya? Ya. Oke, kalau dari Kristo kan mungkin masih dibilang masih Jarang tersembunyi kelihatan lah lah, di sosial ya. media. Nggak terlalu Nggak terlihat. terlalu aktif. Kalau Uta kan berarti udah siap nih secara fisik, tapi mungkin skill. Ya. Aku pengen tahu, Uta nih punya nggak basic sebelumnya di bidang dunia bela diri? Bela diri sebelumnya nggak ada sama sekali. Berarti cuma calisthenics. Ya, step sama panco ya. Kalau dari Kristo? Sebelumnya sih mungkin adalah basic sedikit-sedikit boxing gitu aja sih. Oh, berarti sebelumnya sempat belajar. Ya sempat Boxing. latihan juga. Oke. Berarti kalau kita lihat nih pertandingannya cukup imbang ya. Karena Kristo yang baru belajar sedikit-sedikit boxing dan Uta juga yang kita bisa lihat lah di TikTok ya badannya bagus, stamina-nya pasti bagus. Oke. Kenapa Uta pengen ngelawan Kristo? Sebenarnya awalnya sih karena scroll TikTok kan, Ya. terus lihat ada orang viral gitu berantem. Awalnya liatnya, wih, orang ini jago nih kayak berantemnya. Karena kan bahasanya itu kayak sedikit kasar banget ya, ngomong sama orang tua apalagi itu. Ternyata malah kena tendang sekali langsung kena mental dia. Karena itu sih, pengen aja karena lihat juga di kios ada postingannya bahwa Kristo cari lawan. Kalau dari Kristo gimana tanggapannya? Selalu siap sih kalau mau buat untuk ngelawan. Oke. Kalau dari Kristo nih kan sebelumnya dari tim Chaos sudah sempat nge-offering Kristo 3 fighter untuk fight. Kenapa Kristo memilih Uta? Padahal kita lihat sendiri kan, Uta nih punya badan yang benar-benar bagus di sosial media, apalagi rajin banget olahraga. Kenapa? Lebih milih Uta tuh kayak dari badannya yang bagus ya. Untuk fight nanti kayak makin seru kalau lawan Uta. Berarti dari Kristo tuh body tuh nggak ngaruh di fight. Nggak ngaruh sih. Kalau dari Uta sendiri gimana? Ya nanti lihat aja di atas ring gimana. Siap. Uta kan dah sempat ngeliat nih video Kristo yang bener-bener viral kemarin tuh. Dan juga tadi juga sempat bilang kalau sekali kena tendang udah langsung ngedown mentalnya. Yakin nggak nanti di atas ring bisa mukul Kristo sampai mentalnya jatuh? Yakin sih. Udah tahu pukulan kayak apa? Pastinya pukulan yang keras. Mungkin bisa nggak di-spill dikit gaya bermainnya Uta tuh bakal jadi in-fighter atau apa? In-fighter. Kalau Kristo? Sikat-sikat aja. Sikat-sikat saja. Oke, berarti kan partai ini pasti bakal seru. Karena keduanya bisa dibilang sama-sama pemula dan sama-sama in-fighter. Oke, aku pengen lihat, pengen tahu sedikit gimana sih
cara latihan kalian berdua? Maksudnya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali untuk mempersiapkan fight antara kalian berdua? Kalau seminggu sih aku mungkin 4 kali ya, kayak lebih banyak sparring aja sama teman. Buat persiapin untuk bulan depan. Waktu juga semakin mepet. Kalau aku sih latihan boxing itu 3 sampai 4 kali seminggu, tapi untuk kardio gitu bisa tiap hari. Aku pengen tahu nih, pasti banyak penonton yang pengen tahu sih gimana sih sebenarnya kronologi waktu viral itu. Karena kan pasti banyak banget yang penasaran penontonnya. Boleh nggak sedikit dijelasin? Kalau kronologinya sih gara-gara mabuk ya. Mm-mm. Mabuk habis itu kayak nyerempet orang habis itu lanjut lagi jalan sampai ujung malah nabrak Nabrak pohon ya? orang. Nabrak orang lagi. Nabrak orang. Akhirnya kalau denger-denger ceritanya tuh Kristo nggak inget apa yang terjadi di sana. Ingat sih beberapa. Berarti itu pure gara-gara mabuk. Ya. Akhirnya kena apes di jalan. Ya. Akhirnya berakhirlah video viral itu ya. Kristo nggak ada rasa tertantang dibilang sama Uta kalau bakal sekali kena tendang tuh langsung ngedown. Kalau kayak gitu sih menantang banget omongannya. Bisa dibuktiin aja nanti tanggal 18. Sikat-sikat habis. Oke, seberapa excited sih kalian bakal fight nanti di Chaos Fight Night 3 ini? Karena kan kalau dihitung-hitung sekitar lagi 2-3 minggu lagi ya. Ya. Jadi waktu benar-benar mepet. Seberapa excited sih kalian pengen tarung berdua di atas ring nanti? Kalau buat tarung nanti lagi bentar ya. Semangat aja. Semangat buat pertandingan pertama nih. Apalagi lawannya Aji Otot kan kekar badannya. Seru ini di atas ring. Kalau aku sih jujur aja semangat banget sih, karena yang kita lawan ini jagoan jalanan. Asik. Sedih bilang jagoan jalanan. Siap. Kalau di kontennya Uta sih banyak banget ya nyemangatin anak-anak untuk sampai kapan bakal kayak gitu terus latihan. Berarti kan Uta nih bisa dibilang sosok yang memotivasi di TikTok. Apakah melawan Kristo ini salah satu pembuktiannya Uta untuk bilang ke masyarakat bahwa stop jadi jagoan? Pastinya sih, karena kan di jalan kita nggak tahu gimana. Kita mungkin sekarang bisa kita jadi jagoan selamat, besok nggak tahu. Bisa jadi kita kena tikam kan, atau Kalau dari Kristo sendiri gimana dicap sebagai jagoan jalanan? Kalau dibilang jagoan sih enggak ya. Mungkin tuh pendapat orang lain beda-beda. Mungkin gara-gara kemarin tuh lagi apes aja kali. Oh ya nih, aku sedikit flashback nih ya kalian berdua tentang fight antara kalian berdua ini. Kalau dari Uta sendiri kan bener-bener sering banget ngejedak-jeduk, ngebikin konten untuk nantang Kristo. Tapi kalau dilihat-lihat di sosial media itu, Kristo diem aja. Apakah Kristo takut untuk membalas? Bukan takut sih, tapi lebih ke jarang buka sosmed aja. Kalau TikTok tuh jarang banget buka. Kalau dari Uta sendiri, apa sih? Kenapa bisa selalu pengen buat nyerang pribadinya Kristo? Apalagi kalau di jedak-jeduk di awal itu kelihatannya tuh waktu masalah mabuk kemarin. tujuan sih biar lebih rame aja sih, biar makin panas ya kesananya. Oke, ini adalah pertanyaan buat kalian berdua. Apa yang kalian lihat kelemahan dari orang yang ada di hadapan kalian sekarang? Yang bisa dijadikan kekuatan nanti buat senjata. Kalian bisa lihat, mungkin dari Kristo ngeliat Uta, kelemahan kayak apa yang Kristo lihat? Kayak ini bakal, aku tahu nih strategi ya. Begitupun sebaliknya. Kalau dari aku sih nggak ada. Mungkin coba lihat nanti di bulan depan. Sama sih, sekarang belum bisa bilang apa kelemahannya. Oh, berarti kalian berdua tuh belum tahu lah ya sama lain apa sih kelemahannya. Mungkin kalau dari aku ngelihatnya, oh Kristo nih pasti karena sering di jalanan banyak ngerokok, staminanya bakal habis nanti di ronde 3 aku bakal pancing-pancing rondanya. Kebalikannya juga, oh Kristo ngelihat Uta, dia masih pertama kali boxing, skillnya masih gini, nanti aku cecer ya di awal biar mentalnya jatuh. Berarti belum ada ngeliat itu ya? Belum ada. Berarti masih saling lihat-lihat dulu lah ya, nanti di atas ring langsung buktiin ya. Nah, aku pengen nanya, kalian nih sebelumnya itu pernah nggak fight atau bertarung
dimanapun itu, entah di Porjar atau apa, atau mungkin pernah bertarung di jalanan. Kalau gitu sih belum pernah, kalau bertanding di atas ring tuh belum pernah. Ini di chaos nih yang Pertama kali ya? pertama kali. Kalau aku kemarin pernah sempat di Layan MMA situ ada event Fight Night. Ya, oh sempat main di sana. Sempat main di sana. Oh, ini info baru sih. Berarti udah sempet tanding ya Udah sebelumnya? sekali. Oke, untuk fight 2 sampai 3 minggu ini, udah seberapa jauh sih latihan kalian berdua? Maksudnya kalian udah berapa persen kesiapan kalian buat nanti fight di Chaos Fight Night 3 pada 18 Januari 2025? Kalau buat latihan tuh nggak usah lah dihitung dari sekarang. Yang penting bulan depan udah siap buat pukul rata. Aku 80%. Berarti Siap. masih ada keraguan lagi 20% buat ngalahin Kristo. Enggak, bukan keraguan sih. Waspada aja. Waspada. Mungkin dari Kristo ngelihat persiapannya udah 80% gini, Uta, ada nggak sedikit ketakutan dari Kristo? Kalau ketakutan nggak usah dah diomongin lagi kak. Di sini nggak takut apa-apa. Dari Uta sendiri gimana tanggapannya? Ya, kita buktiin aja lah nanti. Siap. Siapa yang jatuh di atas ring. Oke. Sebelumnya kalian ada bakal ngincar KO nggak? Kalau KO sih nggak ada. Mungkin nikmatin pertandingan dah. Tipis-tipis. Tiba-tiba nggak ada. Gak tahu juga. Kalau dari Uta Aku main cantik aja. main cantik, berarti nggak ada ngincar KO. Berarti Bonus nikmat itu. bonus. Ya, bonus. Berarti nikmatin fight-nya 3 ronde itu ya. Mungkin aku pengen nanya, ada nggak teknik yang selama ini udah kalian latih yang bener-bener bikin kalian pede? Mungkin hook, uppercut, jab, atau strike yang bener-bener bakal jadi senjata kalian, senjata utama kalian. Kalau dari aku sih lebih ngelatih pukulan hook ya. Kiri kanan. Aku berkat. Uppercut. Oh, berarti kalian berdua nih udah bener-bener in-fighter banget ya. Karena dari teknik senjata kalian pun uppercut dan hook ya. Berarti udah bakal hancur-hancuran banget di atas ring. Kalau dari kemarin sih interviewnya Kristo kan udah sempat interview juga. Ya. Kristo ini udah siap banget hancur-hancuran di atas ring. Berarti gimana tanggapannya Uta? Apakah siap dihancurin sama Kristo? Siap. Udah siap Hancurin banget? balik. Dia jual aku beli. Oke, berarti saling beli keduanya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bakal masalah teknis. Untuk fight kalian berdua, kalian bakal memilih pakai headguard atau enggak? Nggak. Gas. Berarti no headguard. Gas. Oke, boleh salaman dulu. Oke, buat penonton lihat aja nanti fight antara Uta dan Kristo ini tanpa headguard. Udah pasti bakal bener-bener hancur-hancuran. Udah pasti bakal ada darah kalau ada kecolongan masuk. Apalagi yang kita lihat, Kristo ngelatih hook, Uta ngelatih uppercut. Kita lihat mana yang lebih kuat, dagu Kristo atau rahang Uta. Kita lihat nanti ya. Oke. Kita breakdown sedikit. Gimana sih kalau game plan, kan berarti kalian pengen main cantik nih 3 ronde, kalian pengen nikmatin, kalian pengen hancur-hancuran sampai ronde terakhir. Ada nggak game plan tersendiri? Mungkin di ronde pertama kita bakal saling baca, ronde kedua baru ngegas, atau gimana? Udah ada game plan belum yang dipersiapkan? Udah sih. Kalau ronde pertama tuh ngebaca dulu kayak gimana utamain. Ronde 2, ronde 3 baru sikat. Habis. Habisin. Kalau dari Uta? 1-2 kita santai dulu. Kasih napas dulu aja. 3 kita habisin. Berarti Uta nih tahan-tahan stamina di awal. Ronde ketiga habis incar KO. Oke. Nah, kemarin kan dari Chaos Fight Night udah sempat bikin voting di saluran IG kita. Nah, di voting kemarin itu semua pendukung netizen itu ngedukung Kristo yang bakal menang. Gimana sih tanggapannya? Tanggapanku sih udah biasa diremehin sama orang gitu. Dianggap gak akan bisa menang. Tapi itu aku jadiin bahan bakar aja sih. Buat semangatku nanti latihan lebih keras lagi. Oke. Kalau dari Kristo sendiri gimana tanggapannya? Banyak banget
penggemarnya. Kalau yang kita lihat dari voting-voting itu sih kayak mungkin lebih banyak aku, lebih dikit Uta, kayak itu nggak ngaruh buat pertandingan nanti. Lebih ke antara kita berdua aja dah, gimana fight-nya. Tapi kan dari Kristo sendiri bisa nggak menuhin ekspektasi teman-temannya Kristo, penggemarnya Kristo, yang banyak banget yang ngevoting di saluran Instagram kita, bisa nggak menuhin harapan mereka semua? Kalau bilang bisa sih pasti bisa lah. Apalagi ngelawan Uta kan kayak badannya bagus gitu, lebih semangat lagi buat lawan dia. Berarti pengen ngebuktiin nggak selamanya badan bagus itu bisa berantem. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Kalau dari Uta sendiri, bisa Oke. ngapanya? Aston Karya bisa lah, kita kasih hancur dia. Siap. Oke. Semisalkan nanti di Fight di Chaos Fight Night 3 nanti pada 18 Januari 2025 di Liga Bali. Nah, kalau Uta kalah maupun Kristo yang kalah, bakal ada rematch nggak atau pengen ngelawan orang lain dulu? Nyoba orang lain aja sih. Kalau aku sendiri nggak tahu sih ke depannya gimana. Mungkin lebih fokus latihan dulu aja. Oke, berarti fokus latihan dulu, pengen yang lain. Ya, Atau mungkin ada nggak sih nama yang pengen di call out kalau semisalkan kalian menang? kalau call out sih nggak tahu lah gimana kalau semisalnya aku atau nggak Uta yang menang, nggak tahu juga tuh semisalnya gimana ke depannya. Kalau ada yang nantang terima-terima aja. Sebenarnya di sosial media ini kan bener-bener panas nih fight antara kalian berdua nih. Kristo tuh bener-bener banyak yang nantang. Kita lihat juga DM dari admin kita, IG Kios kita banyak banget yang pengen nantang Kristo. Apa sih tanggapannya buat para hatersnya Kristo nih yang pengen nantang Kristo? Kalau buat orang-orang yang nantang aku sih bongol aja, nggak terlalu didengerin lah. Kalau dia bisa main, ayo gasin aja. Setelah match ini bakal tetap nggak nekunin di dunia boxing? Lanjut. Lanjut. Berarti bakal bener-bener be fighter ya. Oke, aku pengen ngasih kalian kesempatan buat kalian ngasih pesan-pesan satu sama lain. Kalau dari aku sih buat Kyuta, semangat latihannya. Kita kasih pertunjukan di tanggal 18 nanti. Oke. Buat Kristo ya latihan yang keras aja. Siap. Nanti kita menari di atas ring. Siap. Oke, Gaskan. gas pasti bakal hancur-hancuran. Hampir hancur. Sorry, kita nanti ditit aja ya. Kita edit ya. Sorry. Tit, sorry. Oke, tadi sedikit ada kendala dikit ya, jatuh dikit. Oke. Mungkin segitu aja ya face to face antara Uta dan Kristo ini ya. Kalian bisa lihat sendiri kedua belah fighter ini sama-sama in-fighter. Rata-rata yang kita interview semua itu memilih in-fighter dan emang ngincer KO ya. Nah, buat kalian para penonton, jangan lupa saksikan match antara Kristo dan Uta di 18 Januari di Liga Bali. Nah, buat kalian yang belum kebagian tiket, kalian bisa cek link di bio Instagram Chaos Fight Night. Karena semua partai di Chaos ini bakal bener-bener seru. Kalian bakal disuguhkan fight yang sangat cantik. Ada fight Gaga lawan Michel, Yuda CT lawan Gung Diari, rematch Jason lawan Lanang, dan juga yang sudah pasti kalian pengen tunggu-tunggu ya udah, Uta sama Kristo bakal menari satu sama lain di atas ring. Selain partai-partai influencer, selebriti, ada juga partai-partai atlet. Salah satunya itu ada Jovan. Jovan itu atlet dari M5 akan ngelawan Cory Macan. Nah, buat next kalian pasti bakal lihat interview face to face antara Jovan dan legenda taman pancing Cory Macan. Oke, mungkin sekian face to face hari ini. Terima kasih buat para penonton yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel Chaos Fight Night. Sekian dari kita, terima kasih.